Ada kabar besar nih buat dunia pendidikan Indonesia. Bayangin deh, setiap orang yang bekerja di sekolah, mulai dari guru di kelas sampai staf administrasi di kantor, sebentar lagi bakal diatur oleh satu standar baru yang sama. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas peraturan baru yang siap mengubah wajah pendidikan di seluruh negeri. Coba deh, pernah nggak Anda bertanya-tanya, apa sih rahasianya sekolah yang hebat itu? Ternyata, jawabannya bukan cuma soal punya guru yang luar biasa loh. Pemerintah kita percaya kalau kuncinya ada pada kerjasama seluruh tim. Dan, ya, karena itulah, mereka menciptakan satu standar terpadu untuk semua orang yang terlibat di sekolah. Oke, biar gampang, kita bakal bedah peraturan ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat gambaran besarnya. Terus kita bedain nih, apa itu pendidik dan apa itu tenaga kependidikan. Lanjut, kita dalemin 4 pilar kompetensi wajib buat guru, standar untuk tim pendukungnya, dan terakhir kita jawab pertanyaan paling penting. Kenapa sih semua ini fundamental banget buat masa depan pendidikan kita? Oke, kita mulai dari bagian pertama, era baru pendidikan. Jadi, intinya begini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru aja merilis sebuah peraturan tunggal yang komprehensif. Anggap saja ini semacam aturan sakti yang mendefinisikan standar minimum untuk semua personel sekolah. Dan ini cakupannya luas banget loh, berlaku untuk semua jenjang pendidikan. Mulai dari teman-teman di pendidikan anak usia dini alias PAUD, sampai seluruh sekolah dasar dan menengah. Intinya, satu standar yang sama untuk setiap orang yang berkarya di lingkungan sekolah. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Nah, langkah pertama yang dilakukan peraturan ini adalah membagi seluruh personel sekolah jadi 2 kelompok fundamental. Ini penting banget biar kita ngerti kenapa standar untuk masing-masing peran itu berbeda. Jadi pemisahannya jelas banget. Di satu sisi ada yang namanya pendidik. Mereka lah yang jadi ujung tombak, yang berinteraksi langsung dengan murid, ya seperti guru, konselor, dan tutor. Di sisi lain ada tenaga kependidikan. Ini adalah tim pendukungnya. Mereka yang memastikan sekolah berjalan lancar, mulai dari kepala sekolah, pustakawan, sampai staf administrasi. Sekarang, mari kita fokus ke para pendidik dulu dan lihat bagaimana standar ini dibangun. Jadi, peraturan ini menetapkan ada 4 kompetensi inti. Anggap saja ini seperti 4 pilar yang harus dimiliki oleh setiap pengajar yang efektif. Keempat pilar ini adalah fondasi bagi setiap pendidik. Jadi ini bukan cuma soal apa yang diajarkan atau kompetensi profesional, tapi juga soal bagaimana mereka mengajar atau pedagogik, lalu siapa diri mereka sebagai teladan, itu kepribadian, dan bagaimana mereka terhubung dengan komunitas, itu sosial. Semuanya saling terkait. Pilar pertama adalah pedagogik. Sederhananya, ini adalah tentang seni mengajar. Jadi bukan cuma menyampaikan materi, tapi tentang gimana seorang guru bisa merancang kelas yang berpusat pada murid, bikin mereka aktif, dan benar-benar paham sama pelajarannya. Berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Nah, ini lebih dari sekedar rencana pembelajaran. Ini tentang menjadi sosok panutan yang bisa dicontoh dan dihormati oleh para muridnya. Penting banget kan? Terus ada kompetensi sosial. Ingat, pendidikan itu bukan cuma terjadi di ruang kelas. Pilar ini menekankan pentingnya seorang guru bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan efektif, baik itu dengan murid, orang tua, sesama pendidik, bahkan masyarakat luas, untuk membangun ekosistem belajar yang solid. Dan yang terakhir, tentu saja, kompetensi profesional. Ini adalah landasannya. Seorang pendidik harus, wajib, benar-benar ahli dalam bidang yang mereka ajarkan. Nah, selain kompetensi, ada juga kualifikasi akademik yang jelas. Misalnya, guru itu harus minimal S1 dan punya sertifikat. Tapi yang menarik, peraturan ini juga fleksibel. Contohnya, instruktur kejuruan. Dia bisa saja lulusan SMK, asalkan punya pengalaman industri yang relevan minimal 3 tahun. Ini menunjukkan bahwa keahlian praktik juga sangat dihargai. Tadi kita sudah bahas pendidik. Terus, gimana dengan staf non-pendidik alias tim pendukung? Tenang, peraturan ini juga menetapkan standar yang jelas untuk mereka, dengan fokus pada 3 area kompetensi inti. Kalau Anda perhatikan, ada kesamaan ya dengan standar untuk pendidik. Tapi tentu saja, ini disesuaikan untuk peran-peran yang berbeda, seperti kepala sekolah, pustakawan, laboran, dan staf administrasi. Jadi, poin kuncinya begini. Kompetensi kepribadian itu menuntut integritas dan tanggung jawab. Kompetensi sosial berarti mereka harus bisa berkolaborasi dengan baik. Dan kompetensi profesional, ya artinya mereka harus ahli di bidangnya masing-masing. Pustakawan harus jago kelola perpustakaan, laboran harus paham keamanan lab. Masuk akal kan? Oke, sekarang ayo kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih peraturan ini lebih dari sekedar dokumen biasa? Jujur, ini adalah sebuah langkah yang sangat besar. Coba bayangkan,
Satu peraturan baru ini menyederhanakan sistem dengan menggantikan 12 peraturan terpisah yang sudah usang. Yah, Anda tidak salah dengar, 12. Selama ini kan peraturannya tumpang tindih dan rumit, beberapa bahkan dibuat hampir 2 dekade yang lalu. Nah, peraturan baru ini ibaratnya melakukan sapu bersih, mengganti semua itu dengan satu standar yang jelas, modern, dan berlaku untuk semua. Dan kerennya, peraturan ini juga realistis. Ada masa transisi sampai 10 tahun loh yang diberikan untuk pendidik tertentu biar bisa memenuhi kualifikasi sarjana. Ini langkah yang bijak, jadi perubahan bisa berjalan mulus tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Pada akhirnya, semua pasal dalam peraturan ini tujuannya cuma satu, meningkatkan mutu pendidikan. Caranya, dengan memastikan setiap orang yang bekerja di lingkungan sekolah, tanpa terkecuali, dipegang oleh standar yang tinggi dan konsisten. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sekarang kita sudah punya fondasi standar yang baru dan terpadu. Kira-kira apa ya langkah besar berikutnya yang harus kita ambil untuk memastikan setiap murid di Indonesia benar-benar merasakan manfaatnya?